Pemilu 2029 emang rasanya masih lama banget ya. Tapi tahu nggak sih, aturan mainnya itu udah beda total. Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas 3 kunci utama yang bisa dibilang bakal nentuin siapa presiden kita selanjutnya. Coba deh bayangin peta politik Indonesia itu kayak papan catur. Aturannya udah jelas selama ini kan? Nah sekarang papan caturnya itu kayak baru aja diguncang gempa. Jadi apa sih yang bikin semuanya berubah? Yuk kita lihat bareng-bareng. Oke, jadi biang keladi dari semua perubahan ini tuh ada di satu aturan garu. Satu aturan krusial yang benar-benar, nulis ulang semua buku strategi politik yang ada. Nah ini dia nih jagoannya, presidential threshold 0%. Jadi lewat putusan MK ini, pintu buat nyalonin presiden tuh sekarang kebuka lebar banget. Kalau dulu kan ibaratnya cuma yang punya tiket VIP yang bisa masuk, sekarang hampir semua partai yang lolos pemilu bisa ikut ngusung calon. Ini benar-benar game changer loh. Dulu kan, arena pertarungannya itu eksklusif banget. Cuma buat pelari-pelari super yang di backing koalisi gede. Sekarang, bisa jadi garis startnya bakal penuh sesak sama banyak pelari baru. Artinya apa? Pertarungannya bakal jauh lebih seru, lebih ramai, dan jujur aja, lebih susah ditebak. Nah, menurut analis politik Burhanuddin Muhtadi, ada 3 hal penting yang perlu kita perhatikan buat memahami medan baru ini. 3 kunci lah istilahnya. Pertama, ujian buat sang petahana. Kedua, soal rebutan kursi wakil presiden. Dan yang ketiga, siapa aja nih yang bakal maju jadi penantang. Oke, kita bahas kunci yang pertama dulu ya. Soal ujian bagi petahana. Nah, gimana nih performa presiden terpilih Pak Prabowo Subianto bakal jadi penentu besar di 2029 nanti? Kalau kita lihat data sekarang, elektabilitas Pak Prabowo itu ada di posisi puncak loh. Angkanya lumayan kuat, sekitar 40%. Buat seorang petahana, ini modal awal yang bagus banget. Tapi tunggu dulu. Yang menarik di sini tuh begini. Angka 40% itu memang tinggi, tapi belum sampai level dominan. Angka keramatnya itu di atas 50%. Kalau udah di atas 50%, biasanya penantang lain bakal mikir-mikir lagi buat maju. Jadi, karena belum sampai sana, artinya pintunya masih kebuka buat penantang. Terus, kenapa kok belum sampai 50%? Nah, menurut analisis, salah satu faktor utamanya itu tantangan ekonomi. Ya, hal-hal kayak konsumsi rumah tangga yang agak lesu, atau daya beli masyarakat yang menurun. Ini jadi semacam PR besar buat pemerintahan ke depan, tapi sekaligus juga jadi peluang buat ngebuktiin kinerja. Lanjut ke kunci kedua. Dan yang ini, ini bakal seru banget. Perebutan kursi wakil presiden. Satu posisi yang super strategis, dan pastinya diperebutkan habis-habisan. Nah, ini nih dilemanya. Di satu sisi, ada ekspektasi buat lanjutin duet Prabowo-Gibran. Kayak semacam jilid 2 gitu. Tapi, realitanya gimana? Kursi wapres itu cuma ada 1. Sementara yang ngincer, banyak banget. Tokoh-tokoh kuat, partai-partai besar, semua mau. Artinya apa? Coba pikirin. Kalau ada tokoh kuat yang udah berharap jadi cawapres, tapi nggak kepilih, apa mereka bakal diam aja? Kayaknya enggak dong. Ini justru bisa jadi pemicu. Mereka bisa aja bikin gerbong sendiri, cari skenario lain. Alhasil, koalisi yang ada sekarang bisa pecah dan muncul blok-blok kekuatan baru. Oke, jadi situasinya gini. Tiket masuk lebih gampang dan koalisi petahana ada potensi goyang. Pertanyaannya sekarang, siapa aja nih yang kira-kira bakal maju jadi penantang di 2029? Dari berbagai analisis, udah mulai kelihatan nih beberapa nama yang potensial. Ada misalnya Deddy Mulyadi yang namanya cukup kuat di survei-survei. Terus ada Anies Baswedan yang kita tahu punya basis massa solid sekitar 25%. Nah, Gibran juga menarik nih. Kalau nggak jadi cawapres, bisa jadi beliau cari jalan sendiri. Bahkan ada nama-nama yang lebih baru kayak Purbaya yang mulai disebut-sebut. Ini nunjukin banget betapa cairnya situasi politik sekarang. Oke, kita udah bahas 3 kunci. Kinerja petahana, rebutan kursi wapres, sama barisan penantang. Sekarang kalau 3-tiganya kita satuin, gambaran besarnya kayak gimana sih buat politik Indonesia ke depan? Kalau disimpulin, intinya gini. Pertama, calon baru jadi lebih gampang buat ikut tanding. Kedua, kekuatan petahana itu nggak absolut. Semua tergantung kinerjanya nanti. Dan ketiga, perebutan kursi wapres itu bisa banget bikin peta persaingan baru. Jadi intinya, politik kita bakal jauh lebih dinamis dan susah ditebak. Jadi takeaway-nya apa? Struktur politik lama yang kaku, yang selama ini dibatasi aturan-aturan ketat, sekarang tuh mulai mencair. Ibarat es batu yang mulai meleleh. Hasilnya, arena politik yang jauh lebih fleksibel, kompetitif, dan cair, di mana segalanya bisa terjadi. Dan semua ini membawa kita ke satu pertanyaan besar di akhir.
Dengan lebih banyak pilihan, persaingan yang lebih terbuka, apakah ini artinya demokrasi kita jadi makin kuat? Pertanyaan bagus ya. Mungkin cuma waktu yang bisa jawab.